Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Zara Maulida dengan NPM 24100106118. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyelesaikan tugas akhir saya pada mata kuliah Sistem Operasi, yaitu mempresentasikan tentang manajemen proses dan CPU, manajemen memori atau virtual memory, deadlock management, file system, dan disk scheduling. Oke, pertama-tama manajemen proses dan CPU scheduling. Manajemen proses adalah program yang sedang berjalan dan manajemen proses bertanggung jawab untuk mengelola seluruh siklus hidupnya, mulai dari pembuatan atau creation hingga terminasi. Setiap proses memiliki status yang dapat berubah sesuai dengan kondisi sistem. Berikut adalah detail mengenai manajemen proses dan CPU scheduling. Yang pertama, ready. Berfungsi untuk ready, yaitu proses siap dijalankan tetapi menunggu waktu CPU. Kedua, running, yaitu proses sedang dieksekusi oleh CPU. Ketiga, waiting, proses menunggu sumber daya tertentu, misal input atau output dari perangkat keras atau akses ke file. Sistem operasi juga menangani komunikasi antar proses IPC, Inter-Process Communication, agar proses dapat berbagi data dan koordinasi seperti melalui pipe, message queue, atau shared memory. Selain itu, sinkronasi proses diperlukan untuk menghindari kondisi balapan atau race condition saat beberapa proses mengakses sumber daya yang sama secara bersamaan menggunakan mekanisme seperti mutex, semaphore, atau monitor. CPU scheduling. CPU adalah sumber daya utama yang terbatas, sehingga CPU scheduling bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaannya dengan memilih urutan proses yang akan dijalankan. Tujuan utama scheduling antara lain meningkatkan throughput jumlah proses yang selesai per satuan waktu, mengurangi waktu tunggu rata-rata dan waktu respon, waktu dari permintaan hingga proses mulai berjalan. Memastikan fairness, setiap proses mendapatkan kesempatan yang adil untuk menggunakan CPU. Beberapa algoritma scheduling yang umum digunakan: FCVS, first come first serve. Proses dijalankan sesuai urutan kedatangan, mudah diimplementasikan tetapi dapat menyebabkan convoy effect, yaitu proses lama membuat proses lain menunggu lama. SJF, shortest job first, memilih proses dengan waktu eksekusi terpendek, mengurangi waktu tunggu rata-rata tetapi sulit memprediksi waktu eksekusi. Round robin, setiap proses diberikan kuota waktu, time quantum, secara bergantian, cocok untuk sistem waktu nyata dan menjamin waktu respon yang wajar. Priority scheduling, proses dengan prioritas lebih tinggi dijalankan lebih dulu, bisa menyebabkan starvation, yaitu proses dengan prioritas rendah tidak pernah dijalankan jika tidak ada mekanisme peningkatan prioritas. Selanjutnya, manajemen memori atau virtual memory. Manajemen memori utama. Manajemen memori utama bertugas mengalokasikan ruang memori kepada proses yang berjalan agar dapat menyimpan instruksi dan data mereka. Beberapa teknik alokasi yang digunakan: yang pertama, partitioning. Memori dibagi menjadi beberapa bagian tetap atau variabel untuk dialokasikan ke proses. Kelemahannya adalah dapat menyebabkan external fragmentation, yaitu ruang memori tersisa tidak terpakai karena terlalu kecil, atau internal fragmentation, ruang yang dialokasikan lebih besar dari yang dibutuhkan. Yang kedua, pegging. Memori utama dan ruang alamat proses dibagi menjadi blok berukuran sama yang disebut frame, memori utama, dan patch, proses. Alokasi dilakukan berdasarkan halaman sehingga menghilangkan external fragmentation. Yang ketiga, segmentation, yaitu memori dibagi menjadi segmen dengan ukuran berbeda sesuai dengan bagian logis proses. Misal, kode data tumpukan, memudahkan pengelolaan tetapi dapat menyebabkan external fragmentation.
Sistem operasi juga menangani proteksi memori untuk mencegah proses satu sama lain mengakses memori yang tidak dialokasikan kepadanya, serta sharing memori agar beberapa proses dapat menggunakan bagian memori yang sama secara efisien. Virtual memory. Virtual memory adalah teknik yang memungkinkan proses menggunakan ruang alamat yang lebih besar daripada kapasitas memori utama yang tersedia. Prinsip kerjanya adalah menyimpan sebagian data proses di disk dan hanya membawa bagian yang diperlukan ke memori utama saat dibutuhkan. Cara kerja virtual memory biasanya melalui yang pertama demand pegging, hanya memuat halaman proses ke memori utama ketika proses tersebut mengaksesnya ketika terjadi fetch fault. Fetch replacement yaitu jika memori utama penuh dan terjadi fetch fault, sistem akan menggantikan halaman yang ada di memori dengan halaman yang dibutuhkan menggunakan algoritma seperti FIFO, LRU, Least Recently Used, atau optimal. Keuntungan virtual memory antara lain memungkinkan multitasking yang lebih efisien, memungkinkan proses berukuran besar berjalan pada sistem dengan memori terbatas, dan menyederhanakan pengelolaan memori bagi programmer. Deadlock Management. Deadlock adalah kondisi di mana dua atau lebih proses saling menunggu sumber daya yang sedang digunakan oleh proses lain, sehingga tidak ada proses yang dapat melanjutkan eksekusi. Deadlock terjadi jika 4 kondisi berikut terpenuhi secara bersamaan. Yang pertama, mutual exclusion. Sumber daya hanya dapat digunakan oleh satu proses pada satu waktu. Yang kedua, hold and wait. Proses menahan sumber daya yang sudah dimilikinya dan menunggu sumber daya lain. Ketiga, no preemption. Sumber daya tidak dapat dicabut dari proses yang sedang menggunakannya kecuali proses tersebut selesai menggunakan. Yang keempat, circular wait. Ada rantai proses di mana setiap proses menunggu sumber daya yang dimiliki oleh proses berikutnya dalam rantai. Metode untuk menangani deadlock meliputi pertama, mencegah deadlock, yaitu menghindari salah satu dari 4 kondisi perluasan deadlock, misalnya memaksa proses untuk meminta semua sumber daya yang dibutuhkan sekaligus, menghindari hold and wait. Kedua, menghindari deadlock, menggunakan algoritma untuk memeriksa apakah pemberian sumber daya akan menyebabkan deadlock sebelum mengalokasikannya. Contohnya adalah Bankers algorithm yang bekerja dengan cara memastikan sistem tetap dalam keadaan safe setelah setiap alokasi. Tiga, deteksi dan pemulihan deadlock. Memungkinkan deadlock terjadi, mendeteksinya melalui graf alokasi sumber daya, kemudian melakukan pemulihan dengan mengakhiri salah satu proses yang terlibat atau menunda proses tersebut untuk melepaskan sumber daya. Terakhir, ignoransasi deadlock. Beberapa sistem operasi mengabaikan kemungkinan terjadinya deadlock karena dianggap jarang terjadi, dan biaya menangani deadlock lebih mahal daripada konsekuensinya. Terakhir, file system dan disk scheduling. File system adalah komponen sistem operasi yang bertanggung jawab untuk mengorganisir, menyimpan, mengambil, dan mengelola file serta direktori di media penyimpanan seperti hard disk atau SSD. Fungsi utama file system antara lain: yang pertama, mengelola nama file dan direktori agar mudah diakses. Yang kedua, mengelola alokasi ruang penyimpanan untuk file. Ketiga, menyimpan proteksi file agar hanya pengguna yang berhak yang dapat mengaksesnya. Yang keempat, memulihkan file jika terjadi kerusakan pada media penyimpanan. Beberapa contoh sistem file yang umum digunakan yaitu FAT32 atau NTFS digunakan pada sistem operasi Windows, T4 digunakan pada sistem operasi berbasis Linux, APFS digunakan pada perangkat Apple. Metode alokasi yang umum adalah contiguous allocation, yaitu file disimpan dalam blok-blok yang berdekatan. Ini cepat diakses tetapi menyebabkan fragmentation. Yang kedua, link allocation. File disimpan dalam blok-blok yang tersebar dan dihubungkan melalui pointer. Ini tidak ada fragmentation tetapi akses acak lambat. Yang ketiga, index allocation, yaitu menggunakan tabel index untuk menyimpan alamat blok-blok file. Ini memungkinkan akses acak tepat tetapi memerlukan ruang untuk tabel index. Disk scheduling. Disk adalah media penyimpanan yang aksesnya relatif lambat dibandingkan memori utama. Waktu akses
This terdiri dari 3 komponen, yaitu seed time, waktu yang dibutuhkan untuk memindahkan kepala baca atau tulis ke track yang tepat. Kedua, rotational latency, waktu yang dibutuhkan agar sektor yang diinginkan berada di bawah kepala baca atau tulis. Transfer time, waktu yang dibutuhkan untuk mentransfer data antara disk dan memori utama. Disk scheduling bertujuan untuk meminimalkan waktu akses, terutama cycle time. Beberapa algoritma disk scheduling yang umum digunakan FCVS, mengakses permintaan sesuai urutan kedatangan. Ini mudah diimplementasikan tetapi tidak efisien. SSTV, Shortest Seek Time First, memiliki permintaan dengan jarak track terdekat dari posisi kepala saat ini. Ini lebih efisien tetapi dapat menyebabkan starvation. Scan, kepala baca atau tulis bergerak ke satu arah hingga mencapai track terluar atau terdalam, kemudian berbalik arah. Ini mengurangi variasi waktu tunggu. Scan sama seperti scan, tetapi setelah mencapai track terluar atau terdalam, kepala kembali langsung ke track awal tanpa menangani permintaan di jalan kembali. Ini memastikan fairness lebih baik. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.